Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami masih memperbincangkan mengenai penyediaan alutsista dari dalam negeri. Masih bersama Susaning Tias. Mbak Nuning, terima kasih masih bersama kami. Bicara mengenai politik anggaran, karena kita ketahui selama ini kan masih dikatakan kurang sebenarnya. Nah, kalau menurut Anda, kalau kita lihat dari perjalanan sejauh ini, sebenarnya apakah anggaran kita memang sebenarnya lebih ideal untuk difokuskan kepada pembelian alat dari luar negeri atau sebenarnya mengembangkan industri di dalam negeri? Sebenarnya keduanya itu dapat dilakukan secara simultan ya, secara bersamaan, asalkan kepentingannya itu dapat dirancang secara jelas. Jadi renstranya itu, rencana dan strategisnya itu betul-betul baik itu oleh Kementerian Pertahanan, oleh setiap matra, itu betul-betul dapat dirancang dengan sejelas mungkin. Bahkan juga dari pihak industri pertahanan sendiri kan sangat membutuhkan perpanjangan kontrak, Mbak. Yaitu agar bisa susun renstra dan anggaran serta persiapan SDM. Bagaimana kita punya alutsista yang canggih tetapi SDM kita tidak siap, itu juga tidak mungkin. Sementara anggaran kita itu saya rasa mungkin anggaran untuk pertahanan saya rasa mungkin masih perlu ditingkatkan. Karena itu anggaran segitu dibagi-bagi, yaitu untuk kesejahteraan, untuk kelengkapan alutsista, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tentu hal ini masih sangat perlu ditingkatkan lah ya, agar kita juga punya efek gentar ya terhadap negara tetangga ya. Apalagi sekarang fluktuasi ancaman juga semakin tinggi kan, dengan adanya ancaman laut Cina Selatan, lalu kemudian host states juga di mana-mana ada ya. Jadi itulah makanya sebabnya kita juga perlu sekali adanya sebuah rencana strategis yang mumpuni. Di dalam hal ini kita perlu memiliki satu pola politik anggaran yang betul-betul jelas dan pembahasannya secara holistik gitu loh, dengan pihak Komisi 1 DPR. Oke, baik. Kita akan tampilkan grafis berikut ini pemirsa mengenai alasan penolakan pembelian helikopter AW101 yang diantaranya menyebutkan harga yang terlalu mahal, yaitu sebesar 55 juta dolar Amerika. Kemudian ada komentar bahwa belum jelas kegunaannya. Dan selanjutnya adalah dilakukan untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi. Dan kemudian urgensinya juga dinilai lemah. Nah, dari rangkuman alasan yang kami miliki ini, Mbak Nuning, menurut Anda apakah ini besar kaitannya dengan memang ketidaktersediaannya anggaran misalnya? Iya, saya rasa sih bisa juga begitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya dari semua renstra itu, ini kan kelemahan dari dulu ya sebenarnya. Saya tidak menyatakan pemerintahan siapa, tapi dari dulu. Pemerintah kita ini kan misalnya punya program ya Mbak ya. Program itu harusnya dijabarkan dalam bentuk PR-ing ya, sehingga orang tuh mengerti mengapa barang ini dibeli, mengapa barang ini diimpor. Itu dengan konstruksi penjelasan yang sungguh-sungguh dapat diterima. Sebenarnya kalau misalnya dengan anggaran yang ada sekarang, lalu kita kemudian ingin mengembangkan in-hand industri pertahanan kita, ya. Lalu apakah kita juga ingin impor? Nah, dua pilihan itu kan harus kita tentukan. Ataukah keduanya, jadi import lalu untuk dibedah kemudian untuk diproduksi sendiri, itu juga bisa. Itu kan namanya rekayasa industri. Nah, di dalam hal ini kita harus juga mengerti bahwa keterbatasan dana ya, karena kan memang kalau kita lihat dari anggaran pertahanan itu kan 10-20% dari APBN atau 2,5% dari PDB, kurang lebihnya 200T. Ini kan saat ini kan sekitar 100T lah ya yang ada ya. Tentu kita kan tidak bisa mengelola dengan leluasa keterbatasan tersebut. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa
jumlah tersebut terbagi untuk pendidikan, untuk kesejahteraan SDM dan lain sebagainya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Susaning Tias, pengambat militer sudah bergabung sama kami hari ini. Terima kasih Mbak Valerina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan pembahasan mengenai hal ini setelah jeda berikut. Kami harap Anda tetap bersama kami.